Saudara sekalian, kita lanjutkan pada pendekatan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Pendekatan ini berkaitan dengan kompleksitas wilayah menjadi dasar pemahaman utama dari eksistensi wilayah di samping efek internalitas dan eksternalitas dari wilayah tersebut. Sebagai contoh dikemukakan adanya gejala environmental deterioration atau degradasi yang terjadi di kawasan Dieng. Ya, di kawasan Dieng terjadi degradasi, terutama daerah pertaniannya ya ini ya. Upaya menemukan penyebab proses dan dampak deteriorisasi kawasan, peneliti dituntut menelusuri dampak yang mungkin timbul di kawasan yang lain di luar kawasan Dieng, seperti dataran rendah di bagian selatan, kemudian termasuk Waduk Merica, bahkan sampai ke Cilacap. Dan ternyata ya kerusakan di lingkungan kawasan Dieng juga mempunyai dampak luas terhadap pendangkalan waduk yang berguna untuk pertanian di dataran rendah. Ini terjadi efek domino ya. Tingginya pengendapan sedimen akibat erosi di daerah hulu akan berakibat pada pendeknya umur waduk yang di luar target ya, jadinya di luar target. Tanpa pengendalian terpadu, eksistensi waduk akan terancam dan bisa bahkan sampai terjadi social cost yang timbul tidak terkirakan besarnya karena menyangkut sustainabilitas produk pertanian dan kesejahteraan pertanian. Akibat yang jauh terdapat di Kabupaten Cilacap ya. Walaupun akibat kerusakan daerah Dieng bukan penyebab satu-satunya, hal ini khusus terlihat pada tingginya proses sedimentasi di muara Sungai Serayu. Bila tidak segera mendapatkan perhatian, pada waktu yang akan datang, eksistensi pelabuhan Cilacap beserta kehidupan nelayan di sekitarnya akan mengalami gangguan yang signifikan di samping adanya gangguan lain yang berasal dari sedimentasi yang berasal dari Sungai Citandui. Nah ini bisa kita lakukan dengan membandingkan citra satelit yang ada gitu ya, yang tersedia. Nanti akan terlihat intensitas sedimentasi muara Sungai Serayu gitu ya. Dan gejala ini dapat dilepaskan dari proses deteriorisasi yang terjadi di kawasan hulu Sungai Serayu, khususnya di Dieng. Analisis terpadu dari berbagai disiplin memang diharapkan untuk memecahkan masalah yang terjadi, khususnya mencari sumber permasalahannya, mengidentifikasi the working force, mengidentifikasi the working process, mengidentifikasi the impact, dan akhirnya dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan identitas keilmuan disiplin geografi, sangat jelas bahwa kompetensi pokoknya adalah kepakaran dalam tata wilayah, karena objek kajian utama disiplin ini adalah permukaan bumi. Oleh sebab itu, peranan geograf dalam setiap program pembangunan maksudnya ya, wilayah seharusnya menduduki posisi kardinal dan bukan marginal. Nah, hal ini dapat diraih bila jati diri sebagai seorang geograf dengan penguasaan pendekatan utamanya tadi itu ya, keruangan ekologikal gitu ya, dapat dilakukan. Karenanya hal ini yang sebenarnya merupakan keunggulan komparatif dan kompetitif ilmu geografi. Tanpa pemahaman dan penguasaan yang mantap mengenai pendekatan utama ini, sangatlah sulit berperanan dalam program pembangunan berbasis wilayah di setiap program pembangunan berbasis wilayah.
pasti selalu mempertimbangkan aspek ruangan, aspek lingkungan, dan aspek wilayahan itu sendiri. Demikian saudara sekalian, untuk aspek wilayah ini ya, komplek wilayah. Anda bisa memberikan contoh yang lainnya yang terkait dengan komplek wilayah. Tadi contohnya adalah Dieng, Waduk, Merica, dan Cilacap. Ya, tadi sebelumnya juga kita contohkan Joglo, Semar. Anda bisa mencari yang lainnya, gitu ya, yang ada keterkaitan antar wilayah satu dengan yang lainnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.